Apa yang pertama kali kalian pikirkan kalau dengar kalimat bis sapu jagat? Tentu sekarang korelasi kalian bakalan ke bis Sari Indah yang belum lama ini saya naiki bareng-bareng teman-teman konten kreator lain. Bis sapu jagat kerap kali dapat stigma negatif karena keberangkatannya yang paling malam. Akibatnya bis sapu jagat lekat image-nya dengan calo, armada seadanya, banyak ngetem, dan tentu nyampe tujuannya lama sekali. Nah, PO Mawar ini dulunya juga merupakan salah satu dari bis sapu jagat. Sebagai pemain lama di jalur Jakarta-Surabaya, dulunya PO Mawar bersaing dengan PO yang eksis di zamannya, seperti Lorena, Kramat Jati, Pala Kencana, dan lainnya. Jika PO-PO ini kebanyakan berangkat siang atau sore, maka PO Mawar berangkatnya malam, menyapu penumpang yang ketinggalan bis atau kehabisan tiket untuk berangkat. Tapi sekarang PO Mawar tampaknya sukses deh menghapus stigma sapu jagat. Mereka bisa menghadirkan bis dengan layanan yang cukup bersaing untuk kelasnya, menggunakan bis-bis dengan armada yang nggak lagi seadanya. Perjalanan saya dimulai sepulang saya ngantor, di mana saya akan menuju ke Terminal Pulau Gebang naik kereta komuter lain. Dari stasiun Sudirman ini kita nggak perlu transit-transit lagi, tinggal turun di stasiun tujuan. Ada beberapa opsi stasiun yang bisa kalian pilih sebagai tujuan kalau mau ke Terminal Pulau Gebang. Kalau saya sih favoritnya ada 2 stasiun. Yang pertama turun di Stasiun Cakung yang merupakan stasiun terdekat dari Terminal Pulau Gebang, dan kemudian kalian bisa lanjut naik ojek online dari sana. Tapi karena kali ini saya agak santai, jam keberangkatan bis saya masih pukul 8 malam alias sekitar 2 jam lagi. Maka saya akan turun di stasiun Buaran dan dari sana akan melanjutkan perjalanan naik Transjakarta. Jadi bisa langsung turun di dalam Terminal Pulau Gebang. Pelanggan yang terhormat, saat ini Anda menuju halte tujuan akhir rute Kampung Melayu Pulau Gebang. Elderly, disabled, Oke teman-teman, kita sampai juga di Terminal Pulau Gebang 18.46. Cepet juga kan? Jadi lumayan ngirit kita. Kalau naik Transjakarta cuma 3,5, naik ojol bisa kena 13.000 sampai 15.000 teman-teman. Nah dari sini tinggal turun, nanti kita langsung ikuti petunjuk aja buat ke arah terminal bis akap. Selamat jalan. Oke teman-teman, ya seperti ini aku masih pakai batik karena tadi dari kantor aku langsung menuju ke sini, belum sempat ganti kemeja. Jadi mungkin nanti aku ganti kemejanya di dalam bus mungkin ya. Ini sekarang aku lagi mau menuju ke agen dulu karena aku mau check-in dulu teman-teman. Masih lama sebenarnya, waktunya masih sekitar 1 jaman lagi keberangkatannya. Nggak apa-apa, kita check-in, cetak tiket, terus aku mau ke Indomaret sebentar, mau beli snack. Jadi beli snack buat krunya di sini aja nih, di Indomaret, supaya nanti nggak ditungguin lagi. Soalnya aku beberapa kali belakangan karena aku ke toilet sama ke Indomaret buat beli snack atau ke minimarket, itu udah ditungguin sama kru bisnya. Jadi aku nggak enak banget teman-teman. Ini mau masih ada waktu, kita beli snacknya di sini aja nih, di Terminal Pulau Gebang. Oh ini agennya langsung keluar nih di sini, Mawar. Ada di loket nomor B4. Nah ini dia. Untuk harga loketnya Surabaya Jombang 330.000 dan ada 2 keberangkatan nih, setengah 8 sama jam 8 teman-teman. Atas nama Timotius Pak. Dengan Pak siapa Pak? Bapak dengan Bapak siapa? Pak Sinaga. Salam kenal Pak. Nah ini nomornya Pak Sinaga dari sini teman-teman. Yang mana Pak? Nomor 1, 2, apa 3 Pak? Yang belakang 51 ya? Nah ini 0821 1334 2351. Timotius. Betul. Terima kasih Pak ya. Langsung aja ke pintu 9. Oke, bisa belum ada toh? Udah ada? Belum kan? Paling ke Indomaret sebentar saya. Bawah. Di gate 9 ya Pak ya? Di pintu 9 ya. Oke, makasih Pak. Ini teman-teman, sekali lagi aku liatin ya. Buat kalian yang mau pesan PO Mawar langsung dari loket bisa di sini. By the way ini tiketnya seperti ini teman-teman. Aduh, klasik banget format tiket kayak gini tuh, aku udah lama nggak lihat ya. Sekarang tuh kebanyakan bis-bis tuh pakai tiket-tiket print-printan struk gitu teman-teman. Jadi ya ini teman-teman,
Aku nanti bakal duduk di nomor 4, jadi di seat window sebelah kanan paling depan. Bis kedua, jadi ada 2 keberangkatan ya di sini, jam setengah 8 sama jam 8. Nah, aku naik yang jam 8, teman-teman. Bedanya apa? Nanti bakal ku jelasin lebih lanjut ya. Bis pertama kedua ini bedanya di mana. Lalu untuk nomor pol bisnya 7127 UB. Oke, untuk harga tiketnya aku beli di Redbus, teman-teman. Kalau beli di loket itu 330. Nah, aku sebenarnya mau beli di loket. Cuma aku belum ada nomornya, teman-teman. Kalau nyari di Google Maps agak takut ya, cuman sekarang banyak penipuan. Dan aku coba cari IG-nya PO Mawar tuh nggak ada Instagram, nggak ada sosial media. Jadi pilihan terakhirku adalah pesen di Redbus nih. Next time kalau kita naik Mawar, kita pesannya lewat agen. Oke, sekarang aku lagi ada di lantai satunya Terminal Pulau Gebang, teman-teman. Aku mau ke Indomaret dulu. Nah, di Pulau Gebang ini ada fasilitas masjid juga di lantai 1 sini dekat lobby. Dan kalau kalian mau musola, kalau nggak salah juga ada deh di lantai 2 di dekat-dekat area mau masuk ke ruang tunggu sana. Mas Juniarto, makasih. Kapan kita ketemu ya? Siap. Aku mau masuk, teman-teman. Ini aku udah check-in, print tiket buat ini, boarding pass-nya. Oke. Pulau Gebang sudah mulai sepi karena yang bikin rame yaitu Sinar Jaya, jamnya udah lewat, teman-teman. Sinar Jaya itu kalau nggak salah paling malam sekitaran jam 7 lah rame-ramenya. Kita absen dulu. Ada bis apa aja? Bentar, kita lihat dulu bis kita udah nyampe apa enggak. Di pintu 9 sih katanya. Oke, belum ada, teman-teman. Jadi kita puterin dan kita absen ada bis apa aja di sini ya. Oke, di sini kita di pintu 1 yang biasanya jadi markasnya bis Sinar Jaya di Pulau Gebang, teman-teman. Yang menarik di sini ada 2DD. 2DD ini merupakan double decker pertamanya Sinar Jaya. Ini ke arah Jogja, teman-teman. Nah, Pondok Cabe Jogja via Kartasuro. Terus di sini ada TVD yang gold class. Oh, bukan gold class, ini Sapphire class, teman-teman. Nanti aku diralat lagi di komen. Jadi ini TVD Sapphire class. Rutenya ke Yogyakarta via utara. Jadi ini pakai tronton Volvo nih. Indoren SR2 yang ke arah Yogyakarta. Halo, Pak. Aku sering lihat di... Aduh, makasih Pak udah nyapa. Lainnya bisa Pak hari ini, Pak? Kemana? Hari ini? Iya. 27. Oh, naik 27, Malang. Saya naik Mawar hari ini. Pengen nyoba, Pak, bosen naik bis yang bagus-bagus. Sensasi. Sensasi. Lagi ini, Pak. Tinggal di mana sama itu? Saya ngekos di Kemayoran. Enggak, kalau Oh, di Surabaya. Surabaya, Sidoarjo saya. Surabaya mana? Kotanya. Aku tak muter lagi, Pak. Lanjutin, pasti mau. Siap. Makasih ya, Pak ya. Nggak mau Pak siapa, Pak? terus Hari. Hari. Kalau ke Candi. Siap. Makasih ya, Pak ya. Siap. Jalan sih, Pak. Ya. Hati-hati di jalan, Pak. Oke, teman-teman. Berlanjut lagi. Di sini ada Narendra ke Ponorogo ini NA003. Oke, udah nggak ada lagi nih. Udah kosong, teman-teman. Habis. Di sini juga ada, teman-teman, Sinar Jaya yang super eksekutif 51DD tujuan ke Surabaya dan Malang. Ini Sinar Jaya Keong ini lama banget nyampainya ke Surabaya. Gak tau ya sekarang gimana ya. Terakhir kalau aku lihat trip orang-orang tuh masih lama banget di jalan, teman-teman. Udah gitu bis ini juga masih mampir ke Pulci Bitung lagi. Pukul 8:10 ada satu bis Mawar yang baru aja masuk nih. Cuma saya belum tahu ini bis pertama atau bis kedua. Karena bis pertama yang seharusnya berangkat dari sini setengah 8, sepertinya belum masuk juga deh dari tadi. Oke, ternyata bis ini masih bis yang pertama, teman-teman. Jadwal keberangkatannya pukul 19.30. Nah, nanti bentar lagi saya akan jelasin ya bedanya bis pertama, bis kedua ini apa, teman-teman. Nah, teman-teman, buat kalian yang nyampe di Pulau Gebang dan pengen menikmati fasilitas penginapan cuma 15.000,
ada di gedung yang itu teman-teman. Jadi patokannya kalian bisa keluar di pintu 9 ini atau keluar di pintu 8. Nanti kalian nyebrang aja teman-teman ke arah sana. Penginapannya cuma 15.000, beroperasinya juga kayaknya 24 jam deh teman-teman. Jadi lumayan buat opsi penginapan yang murah meriah. Oke, di belakangku ini adalah bis dari PO Mawar yang bis pertama. Keberangkatannya dari Pulau Gebang itu jadwalnya pukul 19.30. Nah, bis dari PO Mawar ini sehari ada 2 keberangkatan teman-teman. Kalau dari Jumat dan dari Barat itu pukul 7.30 dan juga pukul 8. Bedanya yang pukul 7.30 itu line reguler, jalan setiap hari, dan lintasannya tuh dari Poris dia melewati utara. Jadi lewat Kalideres, lewat Grogol, lewat Tanjung Priok. Sedangkan untuk bis 2 itu jalannya kalau dari Barat cuma di hari Jumat dan dari Timur itu jalan di hari Minggu. Jadi kayak bis tambahan gitulah teman-teman. Rute lintasannya itu dia lewat selatan. Jadi lewat Lebak Bulus, lewat Kampung Rambutan, lewat Pasar Rebo baru ke Pulau Gebang. Sleeper Agramas lagi SR005 ini harusnya juga ke Malang teman-teman. Sehari emang ada banyak Agramas sleeper yang ke arah Surabaya Malang. Pukul 8 lot 10 menit, armada yang saya naiki akhirnya masuk juga nih ke Terminal Pulau Gebang. Terlambat sekitar 10 menit dari jadwal, tapi kalau menurut saya sih masih bisa ditolerir lah. Oke, armada kita datang teman-teman pukul 8.10 dan ini kita dapat armada JP3 asli. Jadi bukan rombak-rombakan teman-teman. Karena beberapa armadanya Mawar tuh rombakan. Nah, ini JP3 asli teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, ini baru aja dibagiin sama agennya. Kita dapat air mineral sama 1 buah roti. Wah, ini Indoren JP5. Salfok dulu teman-teman. Baru masuk keberangkatan malam nih teman-teman. Ya, balik lagi teman-teman. Jadi barusan aja dibagiin. Ini air mineral 600 ml sama kita dapat roti. Kayaknya ini roti coklat teman-teman. Jadi untuk harga tiket 320 sampai 330.000 masih dapat snack ya. Jadi oke banget nih teman-teman. Kenalan siapa? Timo. Dengan siapa, Pak? Hah? Dengan siapa? Dengan Pak Sinaga. Oh, Siap. Timo Pak. Izin konten ya Pak? Pak siapa? Dadit. Kenal lagi Pak. Pak siapa Pak? Dadit. Oh Pak Nadine. Pak berangkat dulu ya. Ya udah mau berangkat. Siap, makasih ya Pak. Oh iya, hati-hati. Nah, begitu masuk bisa kita lihat teman-teman, armada ini berpartisi, jadi menjamin kenyamanan penumpang supaya tidak terganggu oleh asap rokok. Dengan siapa Mas? Saya Adit. Mas Adit. Oh, dari Surabaya Mas? Surabaya. Siap. Orang Surabaya Pak? Surabaya. Surabaya juga. Salam kenal Mas ya. Makasih udah disapa Mas. Biasanya saling lagi nih, biasanya kayak gini. lagi mencoba bis-bis lawas. Oh, gitu. Udah bosan soalnya. Bisa penjaga dia lebih cepat. Iya. Habis ini Sari Indah Maret rencananya. Berani. Kita rame-rame sama yang lain. Emang merencanakan grup bareng-bareng. Emang udah biasa naik Mawar Mas? Baru sekali. Oh baru nyobain juga? Sama? Oke. Ini sapu jaketnya enak kok harusnya. Iya sih. Iya, info teman-teman juga. Kan Iya. cepet juga. Sapu jaket yang udah tobat. Iya. Aduh, ini jebol nih di sini ya. Kayaknya ketendang deh. Pecah teman-teman di sini. Oke, saatnya kita review interior kelas eksekutif dari bus PO Mawar ini. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, seat yang digunakan ini seat dari Rimba Kencana loh. Jadi untuk kenyamanan nggak perlu diraguin lagi. Untuk legroomnya seperti ini teman-teman, tinggi saya 168 cm. Legroom yang cukup wajar untuk bis dengan kapasitas 32 seat. Bahan seatnya ini bludru teman-teman, dan ini yang saya bikin salfok nih. Leg rest ya, kalau kita naikin bisa sampai rata teman-teman, 180 derajat. Jadi ini walaupun single leg rest, rasa-rasanya kayak bisa selonjoran sleeper gitu. Seperti biasa untuk menjaga norma kesopanan, jangan naruh kaki di atas ini ya teman-teman.
Nih, saya kasih lihat lagi ya, leg rest-nya teman-teman pasti naikin nih dari kursi yang di sebelah saya. Nah, tuh bisa naik sampai rata 180 derajat. Jadi ini nyaman banget, apalagi bahannya Bludru teman-teman yang hangat dan lembut. Kalau leg rest saja ada, ya tentu aja ada fasilitas reclining juga alias mundurin sandaran. Untuk yang duduk di window, tuasnya ada di sini nih teman-teman. Dan di sini masih tersedia armrest ya, walaupun ya nggak terlalu kepake sih. Untuk tas saya masih bisa ditaruh di sini nih, pas leg rest naik pun nggak terlalu mengganggu. Nah, untuk pandangan view saya ke depan, ini untungnya partisinya nggak ada kaca film ya. Di bis ini walaupun pakai double glass, tapi kaca filmnya juga nggak terlalu tebel. Sayangnya agak ketutup sama TV sih teman-teman, tapi menurut saya ya masih oke lah. Kalau nggak ada TV sih, ini oke banget sih, kita masih bisa leluasa ngeliat ke depan. Untuk view ke samping juga masih oke banget, ke kanan oke, ke kiri pun juga oke teman-teman. Walaupun ya kasnya JB3 ya, ada selendang yang cukup mengganggu view ke samping. Di bagian atas terdapat louvre AC berbentuk bulat seperti ini, bisa diarahkan arah anginnya atau bisa ditutup kalau kedinginan. Lalu tersedia fasilitas lampu baca seperti ini, dan di sini ada 2 port charging USB Type A teman-teman. Tapi ingat, untuk port charging USB ini nggak boleh untuk charge powerbank atau laptop ya, hanya untuk HP aja. Oke, sekarang pukul setengah 9 kurang 4 menit kita berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Sedikit terlambat tapi nggak masalah teman-teman. Dari Pulau Gebang, bis gak mampir di Bekasi Timur dan Cikarang. Ini langsung bablas ke arah timur. Kelihatannya seat nomor 3 di sebelah saya ini akan kosong terus deh. Walaupun pas siang tadi saya sempat cek di Redbus, bis ini hampir penuh. Kalau nggak salah sisa sedikit aja di belakang. Saya curiganya seat nomor 3 ini error, karena awalnya saya sempat booking lewat Redbus untuk seat nomor 3 ini. Setelah saya bayar, saya dapat notifikasi bahwa tiketnya tidak terbit dan uang saya di refund. Nah, sejak itu seat nomor 3 udah nggak bisa di booking lagi, kayak keblokir gitu teman-teman. Jadinya saya booking seat nomor 4 ini. Sekitar pukul 10:05, ini kita keluar di rest area kilometer 102 untuk melakukan servis makan di rumah makan Taman Lestari. Kayaknya belakangan saya lagi sering banget ya servis makan di sini. Setelah beberapa kali servis makan waktu naik Damri yang eksekutif kelas, terus beberapa waktu yang lalu juga saya baru aja servis makan di sini naik Safari Dharma Raya. Dan so far saya belum kecewa sih teman-teman, makan di sini tuh enak-enak. Langsung aja kita lihat ya. Nah teman-teman, sebelum kita servis makan, kita lihat dulu yuk untuk fasilitas toilet di bis ini nih. Nah, toiletnya seperti ini, cukup bersih,
cukup terawat teman-teman, dan ingat di sini cuman boleh untuk buang air kecil dan hanya bisa dipakai saat bis lagi berjalan. Jadi kalau lagi berhenti gini kayak di rest area di SPBU kita nggak boleh pakai toilet ya teman-teman. Secara keseluruhan bis ini ada 32 seat kapasitasnya dan cukup longgar loh untuk untuk legroomnya. Jadi nyaman teman-teman. Lihat nih. Tuh. Nggak mentok teman-teman. Ya mentok dikit lah, tapi masih oke banget kok ini untuk harga tiket 320 sampai 330 ribu. Terus ini di bagian belakang terdapat kandang macan, jadi kru istirahatnya di sini teman-teman. Nggak sempit nih, enak nih kandang macannya. Untuk kompartemen bagasi atas kayak gini, nggak tertutup, jadi tas-tas yang lumayan gede masih bisa masuk. Lalu di beberapa titik juga ini teman-teman tersedia soket listrik, jadi kalau kita mau ngecas pakai kepala charger bisa nih di atas ini. Cuma ya saranku kita tetap selalu memperhatikan ya supaya nggak terjadi tindak kejahatan teman-teman. Untuk seatnya sendiri seperti ini, seatnya cukup nyaman. Ini buatan Rimba Kencana, walaupun nggak jumbo seat tapi enak teman-teman. Lekukannya ini pas banget di badanku. Kalau kita mau recline kita tinggal pencet di sini. Terus untuk leg restnya di sebelah sini. Nah, ini leg restnya sampai rata nih, jadi nyaman banget teman-teman. Yang duduk di window ini tuas recliningnya ada di sini teman-teman. Nah, bahan seatnya bludru tapi ini nggak bau dan nggak kotor, kerawat banget loh ini seatnya. Kalau kita juga dapat fasilitas ini teman-teman, selimut bludru yang nggak terlalu tebal. Terus di bagian kepala seatnya ini ada kupingan di kiri kanan yang menjaga kepala supaya bisa bisa jadi sandaran lah intinya teman-teman. Jadi untuk seat sih nyaman banget, aku nggak ada masalah sama sekali nih, mantep. Oh ya, satu lagi, ini kita dapat armrest seperti ini, ciri khasnya bangku Rimba Kencana ya, armrestnya kayak gini nih. Nah, oke, seperti itu aja teman-teman. Kita langsung aja servis makan. Ini sekarang pukul 10:13 menit. Let's go. Ternyata kali ini servis makannya tuh di area yang berbeda dari trip saya waktu naik Safari Dharma Raya teman-teman. Nah, ada perbedaan layanan apa aja? Nanti kita lihat aja di video kali ini. Oh ya, di sini selain prasmanan bisa juga kayak bakso atau soto, tapi ini lagi habis nih. Kita lihat teman-teman untuk menu makanannya nih apa aja nih hari ini ya. Oke, jadi di sini ada kering tempe, ada orek tempe, terus ada soto ayam, ada buah jeruk juga di sebelah sana. Jadi hari ini menunya soto ayam nih. Oh, ada lauknya juga di sini ternyata. Jadi ada ayam goreng, ada ati sapi ya kayaknya itu, sama ada telur asin teman-teman. Nah, perbedaannya bisa kalian lihat sendiri. Kalau dulu pas saya naik Damri atau Safari Dharma Raya, cuma ada 2 macam sayur, 3 macam lauk, dan buah deh kalau nggak salah. Sementara kalau di area makan yang di PO Mawar ini, ada 3 macam sayur yang lebih enak-enak menurut saya. Terus ada 4 macam lauk, ada telur bulat, ada ayam goreng, telur asin, dan ati sapi. Dan ada buah juga. Plus saya baru tahu nih dari teman yang lain kalau ada tambahan puding, cuma saya nggak kebagian karena udah habis. Jadi keren banget sih nih PO Mawar, walaupun tiketnya salah satu yang termurah, servis makannya bukan yang termurah loh. Oke, aku sudah selesai makan sama sudah ke toilet teman-teman, dan ternyata benar ya, kalau yang di ruangan ini tuh lebih banyak pilihan makanan sama ada puding sama buah-buahannya juga. Nah, aku mau beli air nih, soalnya airku udah mau habis teman-teman. Masih mbak. Wih, udah langsung dipanggil teman-teman. Yuk kita masuk bis dulu. Oke, sekarang 2242 kita berangkat dari rumah makan Taman Lestari rest area kilometer 102 ya teman-teman. Wah, ini fix nih, sebelahku kayaknya beneran kosong. By the way, aku pindah ke nomor 3 karena di sini enak nih, bisa miring ke sini kakinya teman-teman, jadi nggak mentok ke depan. Misal kalau di sini itu kakiku mentok. Ingin pindah sini bisa ke sini teman-teman, lebih los kakinya. Ini kita isi solar dulu di rest area ini. Nah, di depan kita ini yang bis nomor 1 nih, yang lintasannya lewat utara tadi. Dia
berangkat setengah jam di depan, tapi start dari rumah makannya kita barengan teman-teman. Wah, kayaknya karena antrian kita nggak jadi isi solar di sini. Jadi ini jalan dulu, kita meninggalkan bis nomor 1. Sekarang pukul 22.46. Oke, ini setengah 1 lot 7 menit. Kita sudah di rest area kilometer 228 untuk pengisian bahan bakar solar. Wah, ini asli teman-teman, AC-nya dingin banget. Jadi tadi waktu kita naik dari Pulau Gebang itu AC-nya nggak terlalu kerasa gitu. Dan ini sekarang malah tambah dingin ya AC-nya. Wah. Ya, ini pagi-pagi saya terbangun sudah berada di Tol Ngawi Kertosono. Cukup nyaman sih teman-teman tidur saya semalam karena ya seatnya rimba kencana. Nah, untuk titik turun di sini cukup fleksibel dan ternyata cukup banyak juga penumpang yang turun di sepanjang exit tol di ruas tol ini, mulai dari Madiun, Jombang hingga Mojokerto. Untuk tarifnya sayangnya nggak ada tarif parsial, jadi turun dimanapun ikut tarif sampai Surabaya seperti yang sudah saya infokan di awal video. Dan ini dia spesialnya naik bis angkatan super malam dari barat. Kita bisa menikmati sunrise di ruas tol ini yang seringkali sangat indah, dimana kadang kita bisa melihat view gunung seperti Gunung Lawu, Gunung Liman, Gunung Kawi, dan Gunung Arjuna. Tapi sayangnya kali ini agak berkabut, jadi nggak kelihatan. Oke teman-teman, sekarang pukul 6:30 tepat nih, kita nyampe di exit tol Kertosono. Tepatnya di ini nih, patokannya itu di Masjid Muldoko, dimana ini salah satu titik turun favorit penumpang yang dari Jakarta. Cuma ya harus ngandelin gini nih, harus ngandelin bis-bis yang bisa keluar-keluar di exit tol teman-teman. Di depan kita nih ada JB5 nya Harapan Jaya Eksekutif Malang Jakarta. Di depan juga ada itu tuh M-Trans yang Blue Lagoon. Blue Lagoon itu Tanjung Priok, Malang, angkatan sore. Nah, dari sini bis bakal langsung muter buat balik lagi masuk tol teman-teman. By the way, ini di sini tuh apa namanya, yang duduk paling depan itu masih bisa apa ya, ngecium bau asap rokok sedikit teman-teman, karena ini pintunya tuh kayak ada bocor-bocor sedikit, sama ini tuh kacanya juga ada bocor-bocor sedikit. Jadi kalau kalian nggak bisa nyium bau asap rokok, itu mendingan kalian pilih duduknya agak ke belakang sih. Cuman buat saya yang orangnya juga keganggu sama asap rokok, menurut saya nggak terlalu sih teman-teman. Di beberapa momen aja tuh sampai asap rokoknya tuh sampai nembus ke sini gitu, masih aman sih kalau saya. Ditempel.
Langsung buka Bu. Tuh. Nah, itu ibunya kelewat, harusnya turunnya di Jombang tadi. Cuma baru nyadar di sini, ini udah lewat Kertosono mau Mojokerto bentar lagi. Hati-hati ya Bu. Yuk. Waduh, ibunya malah kelewat lagi nih, sekarang di 725. Dan ternyata ibunya nonton videoku teman-teman. Waduh, jadi ngobrol-ngobrol tadi sampai di rest area ini. Jadi ini kita udah deket Surabaya nih. Ini udah di kilometer 725. Ini rest area terakhir sebelum masuk kota Surabaya. Jadi nggak lama nih udah gerbang tol luar gunung di depan. Mas Adit, siap. Terima kasih Mas. Nah ini aja baru nyampe Indoren, apa baru masuk? Baru datang apa ini? Oh baru jemput kayaknya kosongan. Wah itu M-Trans kacanya pecah. M220. M220 dari mana ya? Kacanya pecah guys. Ini kita di pertigaan Medaeng. Grab, siap, grab. Ini garasinya di mana Pak? Satu nih ya. Oh bisa turun situ berarti ya sebenarnya ya? Sebelah barat atau Ini turun Pasar Turi mau? pas depannya grosir Pasar Turi. Deket toh? Iya sih. Tinggal nyambung ojek. Iya. Habis di sini cuci dulu. Oh nyuci sini. Sama sambil nunggu kosongnya garasi kan Oh. jadi satu sama itu rasa sayang. Oh. Jadi nanti kalau rasa sayang sudah keluar Baru. kita baru masuk. Tapi kalau naik juga bisa dari sana ya? Bisa. Jadi dari pengapot bisa, dari agen di mana itu Melebuh itu. Ini sama rasa sayang masih ini satu grup ya Pak? Iya, semua yang punya sama. Oh alah. Iya katanya apa? Bapak sama anak ya? Iya, bapak sama. Bapaknya Udah nggak ada. Tiga. Lanjutin anaknya juga. Iya, sudah 3. Oh. Nah ini kita udah sampai di Red Bus pukul 7:30 kurang 1 menit. Dari garasinya kecil. Oh. Kalau pas itu ya bisa langsung masuk bisa. Heeh. Iya. Saya sebentar biar nanti dulu. Di Grab paling nanti depanan dikit, Mbak. Grabnya depan itu. Ya grab. Di kanan sini ada ini teman-teman. Mau SR3-nya Harapan Jaya nih. Belum kenal kita, Pak. iya Pak. Timo, Pak. Pak siapa? Arjono. Oh, Pak Arjono. Loh, ini krunya berarti 4 ya, Pak ya? Oh, 3. Rumahnya mana, Bu? Saya di sini di Sidoarjo, Kerja mana? Kota. kota. Kalau saya juga Tinggal sini. besar. Medeng situ tadi. Oh, Pak Mendeng sini rumahnya. Pengurasi bukan? Belum. Duduk Di aja. sini. Mana Pungur? Jalan. Ini bisnis terang Bangkalan. Nah, kita lagi nungguin kru yang nganterin penumpang buat order Grab tuh, teman. Mantap pelayanannya. Sampai di terminal. Agak harus pulang gitu. Arah Surabaya paling Pak Heru udah balik. Kenapa? arah Surabaya paling mantap apa?
Arah Surabaya. Kalau apa? Sleeper atau apa? Kalau yang biasa. Kalau yang biasa, kalau secara keseluruhan aku sukanya naik sebenarnya. Secara keseluruhan ya. Sedikit penilaian saya untuk PO Mawar. Menurut saya dengan tarif 330.000 worth it sih teman-teman. Dari bisnya yang nyaman, servis makannya juga enak, dan krunya juga ramah. Untuk waktu ketibaannya juga masih oke banget sih, masih di bawah 12 jam. Buat snack walaupun seadanya, nggak bisa komplain sih, udah sesuai lah. Poin paling plus buat saya adalah jam keberangkatannya. Dengan jadwal jam setengah 8 atau jam 8 buat saya yang baru bisa berangkat sepulang kantor, enak gitu, nggak usah buru-buru ke terminal. Pak Jono, Pak, Oh iya. terima kasih Pak ya. Setelah saya ya. Saya ngecek-ngecek barang saya. Oh ya toh, tasku. Aman guys. Dia bawa kecil. Foto Pak. Gak apa-apa ya? Aman ya? Apa? Masih naga, Bang. Oh iya. Makasih ya. Oke. Taksi. Trajate, Mak. Oke, teman-teman, sekarang pukul 7.42 kita sudah nyampe di Bungurasi. Nah, dari sini nah. Oh, boleh tak lewat sana wis. Ya. Ini kasih apa? Biar seneng. Nah. Oh, Kalau difoto seneng ini. oh lah. Kamu kenal Pak? Barman ini. Pak Arman. Halo Pak. Saya jalan duluan. Oke, siap. Makasih Pak. Selamat jalan ya. Siap. Mari Pak. Yuk. Halo Pak. Oke, dari sini aku mau ke toilet dulu teman-teman. Nanti dari toilet kita baru naik Transjatim. Bisa Pak, naik Transjatim Pak. Bisa Pak. Wah, ini banyak makanan yang udah buka nih. Nah, dari sini tuh kalian juga bisa ini teman-teman. Apa namanya? Naik Grab sama Gojek juga. Nanti aku kasih lihat titik-titik naiknya ada di sebelah mana. Nah, ini di lobi ke apa ya? Keberangkatan. Kalau kalian mau naik Gojek atau Grab yang mobil, naiknya dari sini. Titiknya. Nah, di sebelah sini. Itu pintu keberangkatan. Kalau kalian mau naik yang motor, itu ada di dekat shelternya Transjatim sama Surabaya Bis. Terus buat toilet, ada toilet yang recommended juga nih di sini. Nah, toilet yang dekat shelter itu toiletnya ber-AC, teman-teman, mantep. Jadi buat toilet aja nyaman. AC-nya ternyata udah dicopot. Apakah ini karena efisiensi anggaran? Oke lah, kita lanjut naik Transjatim. Nah, ini loh shelternya Gojek sama Grab, teman-teman. Di sini. Terus di sini ada Surabaya Bis juga. Yang bis gede, yang merah itu ke arah Tanjung Perak, yang di sebelah sana bisa ke Tunjungan juga. Kalau yang ini 3L ini ke Kenjeran, teman-teman. Dia melewati ITS. Terus yang sebelah sana lagi itu ke UNER, bis listrik. Nah, kalau ini bisnya bis bekas ini nih. Bis bekas Trans Jogja yang dipindah tugaskan ke Surabaya. Jadi kalau dari sini mau naik bis-bis kota integrasi Surabaya itu bisa ke arah UNER, bisa ke arah Kenjeran, lewat ITS, sama ke arah Tanjung Perak melewati Tunjungan dan Kota Lama Surabaya. Lalu untuk Transjatim itu pilihannya bisa ke Gresik sama ke arah Sidoarjo, Porong, sama ke Madura. Nah, ini shelter yang ke arah Gresik sama Sidoarjo nih. Yang Sidoarjo agak sepi ya. Kalau yang Gresik lumayan ramai teman-teman.
bisa pakai kartu mas? Atau apa? Biar ini bisa. Flash nggak bisa? Mas bisa. Oh, flash aja lah. Ya, untuk Transjatim ini tiketnya jauh dekat sama, yaitu Rp5.000 untuk penumpang umum. Tiketnya ini berlaku 2 jam, jadi kalian bisa bebas pindah-pindah ke bis Transjatim, baik koridor yang sama maupun koridor yang berbeda, dan kalian nggak perlu bayar lagi selama masih dalam waktu 2 jam. Nah, Transjatim ini nggak beroperasi 24 jam ya, jam operasionalnya sekitar pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam gitu. Untuk rute serta posisi bis dapat dilihat dan dilacak melalui aplikasi Mitra Darat yang bisa kalian download di aplikasi App Store HP kalian. Fun fact sedikit, setiap koridor Transjatim sebenarnya punya nama. Misalnya koridor 1 yang saya naik ini namanya Raden Wijaya, koridor 2 Tribuana Tunggadewi, dan koridor 5 Cakraningrat. Tapi menurut saya penamaan kayak gini susah dihafal ya, lebih enakan pakai nomor gitu. Makasih ya mas. Jam 8.15 teman-teman, kita udah nyampe di Sidoarjo. Cepat juga ya perjalanannya ternyata. Daripada naik ojek online ternyata lebih enak naik itu ya Transjatim. Transjatim 5.000, kalau naik ojek online aku biasanya kena 30 sampai 40.000 teman-teman. Wah, lain kali aku naik ini aja. Tadi juga info masnya tiap 10 menit tuh ada teman-teman. Jadi nggak 30 menit sekali ya. Lain kali aku naik ini aja lah kok dari terminal Bungurasi. Ya, sekian dulu trip saya kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.